kalau misalnya lebih jauh mungkin kita ngelihatnya ada potensi bikin rounding bottom, itu targetnya di 7.300. Jadi ini bullish scenario kita, jadi selama tetap di sekitar 6.900an arahnya masih ke 7.300. Sementara yang bearish scenario-nya kita ngelihatnya ini setelah waktu itu IHSG rally-nya itu berada dalam up channel seperti ini ya. Waktu itu sih sebelum lebaran itu sebenarnya udah nggak enak pasti seperti ini ya. Jadi udah sellers gain control, tapi habis itu langsung turun IHSG-nya masih sideways. Ternyata turunnya ditahan sampai setelah lebaran, jadi gap down dan bentuknya seperti ini. Kita melihatnya pas kemarin turun itu 5 wave dan kemarin udah turun gitu ya. Jadi kemarin itu rebound cuma mungkin wave 4 dan itu targetnya di sekitar 69 maksimal di 7.000 atau 6993 ini. Jadi maintain nggak bisa break dan maintain di atas 699 atau di 7.000 lah ya, di 7.000 atau 69 ini kelihatan ini reboundnya udah selesai dan ada IHSG ada potensi untuk koreksi lagi. Itu targetnya di bawah low yang kemarin di 6509, jadi di sekitar 6450 atau 64 lah di situ. Jadi ini bearish scenario kita. Jadi harus break dan maintain di sekitar 7.000 lah baru agak aman gitu. Tapi kalau misalnya nggak bisa break itu di level itu kelihatannya masih ada potensi untuk koreksi lagi. Nah, based on historical return, memang ya mungkin di awal Mei kita atau di akhir April gitu ya, orang-orang sempat bilang itu premium go away gitu. Emang sejelek itu kah? Ya memang agak jelek sih kalau bulan Mei returnnya. Ini year to date kita memang minus 4,3%. Bulanan gitu ya, kalau kita cari rata-ratanya itu di bulan Mei itu cuman minus 0,7. Minus sih memang, tapi minus 0,7. Sama 10 tahun ke belakang dari 2012 sampai 2021 yang paling jelek itu di bulan Maret, karena waktu itu yang di 2020 yang ada COVID gitu ya. Itu bikin disatukan rata-ratanya. Tapi kalau yang konsisten jelek itu biasanya ada di Agustus. Jadi kalau misalnya dilihat dari 10 tahun ke belakang, yang paling jelek pertama itu ada di bulan Maret, yang kedua itu di Agustus, yang ketiga baru di bulan Mei. Dan yang paling bagus pastinya di bulan Desember. Desember itu nggak pernah merah, seenggaknya untuk 10 tahun ke belakang data ini. Jadi ini sementara dari asing, jadi ngebandingin antara IHSG dan foreign flow. Ini foreign flow-nya all market ya, jadi semuanya equity dan disatuin. Jadi Januari sampai April itu kita masih hijau, dalam artian asing masih masuk, dan IHSG juga waktu itu hijau terus semuanya dari Januari sampai April. Tapi di bulan Mei ya aslinya udah mulai keluar, jadi kelihatan di situ. Jadi foreign flow-nya udah mulai turun, walaupun turunnya nggak se-drop IHSG ya. Dan ketika kemarin IHSG-nya rebound, aslinya tuh sebenarnya stay aja gitu, nggak rebound juga. Jadi kemarin itu yang ngedorong ya lebih banyak lokalnya daripada aslinya. Jadi khusus di bulan Mei ini aja, year to date, month to date, asing udah minus 9,2 T, sementara IHSG returnnya minus 4,3 T. Kalau setelah seminggu setelah lebaran itu sampai 8 atau 10 deh, saya lupa gitu minusnya IHSG. Terus sekarang karena rebound beberapa hari ke belakang, jadi tinggal minus 4 aja IHSG. Nah, berdasarkan sektor, IHSG itu dibagi ke 11 sektor ya. Nah, jadi kalau dulu ada 9, ada Jack Mine, Jack Agri seperti itu, sekarang udah enggak. Sekarang namanya IDX Finance, IDX Non-Cyclical, sampai IDX Trans. Karena untuk mengakomodir IDX Tekno sekarang, dulu nggak ada tekno-teknoan, sekarang ada. Ya. Nah, cerita sedikit, jadi sebelum Lebaran itu, ini sebenarnya masih banyak hijaunya ya, dibanding merahnya. Mungkin merahnya itu cuma ada di IDX Prop, jadi IDX Property memang konsisten jeleknya, berisnya. Tapi sebelum Lebaran itu sebenarnya masih banyak yang biru-biru gitu ya. Tapi setelah Lebaran itu ya yang merah jadi lebih banyak, dan yang tadinya biru berubah jadi hijau gitu ya. Jadi netral, jadi sideways trendnya. Jadi bisa kita lihat di sini saya bagi dalam 3 trend ya, short, medium, long. Jadi shortnya IHSG itu sideways, mediumnya itu sideways, longnya memang masih up. Walaupun upnya itu kemarin itu hampir kebalap gitu, let's say hampir berubah. Tapi karena rebound beberapa hari ini jadi up lagi gitu loh. Sementara IDX Finance itu udah mulai jelek, 3-6 bulannya udah merah, dan long itu masih up. Lalu IDX Non-Cyclical, up, sideways, down. IDX Infra, sideways, down, up. Lalu IDX Basic ini yang bagus, jadi up, jadi
masih up semua. Jadi di antara 11 ini yang masih up semua itu IDX Basic, IDX Indas, IDX Energy. Nanti bisa kelihatan di RRT-nya, dia ada di quarter semua. Lalu IDX Techno long-termnya masih bagus, tapi 3 bulannya ini gara-gara kemarin fotonya ribuan aja nih dan bukanya. Jadi dari tadinya down jadi sideways down gitu. Di 6 bulannya memang masih jelek. Sementara IDX Health ini yang mungkin orang nggak banyak lihat tapi naik terus itu IDX Health itu jadi 3 bulannya masih up, walaupun 6 bulannya sideways tapi long-termnya masih up. IDX Cyclic 3 bulannya ini kemarin lumayan kena ya, jadi koreksi 6 bulannya masih up, long termnya juga masih up. Yang konsisten jelek itu IDX Property, jadi masih underperform dan masih belum kelihatan baliknya gitu, mau balik arahnya, jadi masih downtrend semua. Sementara IDX Trend itu udah mulai berubah, jadi kalau kita lihat, kalau ingat lagi 3 bulan yang lalu mungkin, itu IDX Trend itu samalah kayak IDX Energy, jadi uptrendnya kencang banget, tapi belakangan itu udah mulai sideways gitu ya. Udah mulai ada potensi untuk kembalikan arah. Sementara jangka menengah dan panjangnya masih. Wan, itu mungkin gambarnya boleh di-offin, katanya keputus-putus. Oke. Biar lebih lancar. Oke, silakan. Oke, ini IDX sektornya. Jadi kalau misalnya kita ganti masukin ke RRG-nya, Relative Resistance Gap-nya. Jadi ini ada 4 kuadran ya. Jadi ada leading, weakening, lagging, improving, dan ada 2 sumbu di sini ya. Jadi ini ada sumbu RS momentum namanya, dan ini RS rasio. Ya. Jadi yang paling bagus itu ada di leading, lalu yang paling jelek itu ada di lagging. Jadi kalau yang bagus tapi ada potensi jelek itu ada di weakening, dan ada yang jelek tapi potensi bagus itu ada di improving. Dan yang kita pengen highlight di sini ada di 4 lah ya. Jadi yang pertama IDX Indas, IDX Basic, IDX Energy, dan IDX Inta yang kelihatannya mau bagus. Nah ini sedikit tentang RRG. Jadi ya seperti tadi saya bilang ada leading, weakening, lagging, dan improving. Leading itu RS rasionya lebih dari 100 dan RS momentumnya lebih besar dari 100 ya. Momentum ini rasio ini. Jadi dia performance-nya bagus, rasionya bagus, dan momentumnya masih naik gitu. Itu kalau kita menganalogikannya leading. Ini disebut juga kalau misalnya kita ngelihat leading itu kayak buy list lah. Buy list itu ada di leading quadrant. Sementara yang selanjutnya weakening, RS rasionya di atas 100, sementara RS momentumnya di bawah 100. Di 100 ya. Jadi kalau 100,1 itu ada di tengah. Ini biasanya dibandingin sama benchmarknya. Benchmarknya itu ya HSG ya kalau di sini ya. Jadi kalau misalnya dia benar-benar sama HSG, dia akan ada di titik tengah ini nih, temuan keempatnya gitu ya. Nah ini balik lagi ke weakening, jadi weakening itu RS rasionya lebih besar dari 100 dan RS momentumnya itu lebih kecil dari 100, jadi di bawahnya, tapi masih di atas ini ya. Nah ini kita sebutnya watch to sell gitu ya, watch to sell. Jadi ini memang masih naik, masih performance-nya masih bagus, tapi ada potensi, tapi naiknya nggak sebagus beberapa minggu atau beberapa hari sebelumnya, gitu, termasuknya weakening. Atau kita biasa sebutnya watchlist to sell gitu. Nah, sedangkan ini lagging itu RS rasio di bawah 100, RS momentumnya di bawah 100, jadi di bawah 100 dan ini juga di bawah 100. Nah, ini jadi dia turun, performance-nya jelek, lebih kecil atau lebih jelek dari benchmark-nya dan kelihatannya masih akan jelek gitu. Itu disebutnya lagging atau kita sebutnya avoid list. Jadi kalau yang masuk sini hindarin lah gitu. Jangan beli yang sini, udah cuekin aja yang di sini. Nah, sementara yang potensi bagus itu sebenarnya di improving. Jadi RS rasionya masih lebih kecil dari 100, tapi RS momentumnya udah lebih besar dari 100. Performance-nya artinya dia kan performance-nya masih jelek, returnnya masih jelek dibandingin benchmark-nya, tapi momentumnya udah mulai bagus nih. Dia masih minus, tapi minusnya udah nggak sebesar yang sebelumnya. Jadi kita sebutnya ini bagian shopping list masuk di kuadran improving. Kalau tadi ada 4 indeks ya, ini kita breakdown lagi. Keempat itu jadi ada saham pilihannya, jadi saham pilihan yang ada di indeks itu dan saham pilihannya gitu. Jadi nggak semuanya masuk. Jadi kalau di IDX Indas ada beberapa saham aja, dan yang paling outperform itu kalau di sini yang saya perhatikan itu ada di Astra dan UP. Mungkin yang masuk lain itu ada di IMTT, ASGR dan ANA.
Sementara Behit dan BMTR itu masih belum, kelihatannya mau bagus tapi masih belum. Sementara kalau di IDX Energi lebih banyak lagi. Jadi secara weekly IDX Energi itu yang masuk di kuadran leading itu ada di Doit Energi. Walaupun Doit itu belakangan beberapa minggu ke belakang itu mulai turun. Sementara Energi, Adaro, Indi, PTBA, ITMG dan Akra masih lumayan bagus gitu ya. Sementara kelihatannya yang lain masih so-so aja gitu. Bumi dari jelek kelihatan pengen mau bagus gitu, tapi dia masih belum masuk ke kuadran improving, jadi masih di lagging. Sementara Pegas mau pindah dari lagging ke improving. Sementara Elsa muter-muter di sini aja. Sementara kalau di IDX Basic, ini ada beberapa anggotanya dari IDX Basic. Nah ini yang ada di kuadran leading yang kita highlight ada di ESA walaupun beberapa minggu ke belakang itu mulai turun ya. Jadi sebelumnya kalau misalnya kita ingat itu naiknya kan kenceng banget ya. Abis cerita waktu itu webinar ya, kita kenceng banget. Tapi abis itu setelah webinar selesai, beberapa minggu kemudian ya begini bentuknya gitu. Jadi ini mulai kehilangan momentum nih. Dan saja info masih bagus walaupun belakangan ya agak-agak sedikit terseok-seok gitu ya. Agi, Antam, TIN, DKFT, MDKA, nah BRMS itu kelihatannya mau masuk weakening. Pasti hati-hati ya. Iya, dia masih bagus tapi momentumnya mulai kehilangan momentum gitu. Ngegasnya mulai kendor. Jadi itu BRMS dari leading kelihatan masuk. Sementara TPIR juga kurang lebih sama kayak BRMS dan ini ditanya ini yang kurang perform gitu ya. Salah satunya ada di SMGR gitu ya. Jadi kalau kita SMGR kelihatannya masih belum. Tim juga kelihatan mau masuk tapi nggak jadi gitu. Di dalamnya juga ada INKP, BRPT gitu. Itu IDX Basic. Sementara kalau ini selanjutnya IDX Infra, jadi nggak ada yang masuk kuadran leading. Yang ada hanya improving dan ya improving, lagging dan weakening ya. Sementara yang weakening itu Telkom ya dia mau turun kayaknya tapi nggak jadi turun nggak firm turunnya gitu ya. Jadi mungkin pajaknya masih bagus tapi belakangan momentumnya udah mulai kehilangan ya Telkom. Sementara yang kelihatan mau bagus itu ada di Tebik, Jasa Marga, Instat, Rem. Sementara sisanya sih ya di sini-sini aja gitu. Ini yang masih jelek mau kelihatan bagus tapi ini yang kelihatannya bagus mau bagus banget. Nah ini tiap sektornya berdasarkan market cap-nya. Tapi ini berdasarkan tanggal 28 April ya. Jadi sebelum lebaran gitu ya. Jadi bagi 11 dan yang kita bisa lihat ya IDX Finance yang paling besar ada di BCA. Lalu di Tekno itu paling gede di Goto. Ya, lalu IDX Property paling gede di Pakuan. Indah itu di ada Catra, UNTR. Sementara yang lainnya kecil. Nah, ini ada beberapa saham pilihan untuk beberapa minggu ke depan. Jadi kita ada beberapa saham pilihan yang kelihatannya bisa dilihat lah untuk depannya. Ya. Yang pertama itu ada di UT. UT kita ngelihatnya jangka panjang memang masih uptrend. Kemarin pas koreksi tetap bertahan di atas 27.700. Jadi ini kelihatannya koreksinya udah selesai. Kita ngelihatnya masih ada potensi untuk maju sekali lagi. Kita ngelihatnya ada potensi upward handle itu targetnya 34.200. Sementara stop loss levelnya di 27.700. Selanjutnya ada di ADMR. ADMR bagusnya adalah ketika kemarin koreksi tetap bertahan di sekitar 2.200 ya. Mungkin sempat di 13 Mei itu sempat turun tapi closingnya balik lagi di atas 2.200 atau 2.210 supportnya. Jadi kita ngelihatnya ini ada potensi bikin cut play. Itu targetnya di 2650. Sementara pendek itu targetnya di 2550. 2550, 2650 lalu lantainya di 2790. ADMR baru akan jelek kalau misalnya dia di bawah supportnya di 2250 atau di 22 lah. Di bawah itu kelihatannya bisa jadi inverted cup handling atau descending triangle juga bisa. Makanya dua-duanya itu penting banget buat ADMR. Selanjutnya ITMG ini salah satu yang breakout kemarin. Jadi setelah konsolidasi 25.500 sampai 30.200 kemarin breakout juga. Jadi ini kalau pakai ini namanya Ichimoku. Jadi ini masih di atas awan, ini awannya ya, dan semua indikator juga kelihatannya masih positif gitu ya. Jadi kalau misalnya jangka pendeknya pakai rectangle pattern itu targetnya di 35.000, yang agak jauhnya pakai flat pattern atau ini pakai pennant pattern juga bisa, itu targetnya sekitar 40 ribuan untuk TMG. Jadi overall masih bagus sih TMG-nya. Lalu yang ini yang kecil ada di DMX, ini dari downtrend kelihatannya ada potensi mau balik arah.
Jadi ketika dia downtrend bikin lower low. Nah ini lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. Nah tapi ini nggak bikin lower low lagi. Jadi kita expect-nya ini bisa bikin inverted shoulder. Level yang harus dijaga gitu lah ya. Itu ada di 1980. Jadi kita expect ini cuma koreksi sehat doang. Jadi bertahan di 1980. Potensi inverted shoulder-nya itu ke 2430 gitu ya. Lalu selanjutnya di Indika itu sebenarnya bagusnya kemarin udah break 2760 ya. Jadi kalau kita zoom dari pertengahan Mei sampai sekarang, pertengahan April, dari 18 April sampai sekarang itu sebenarnya ini bisa ada potensi bikin triple bottom. Walaupun itu targetnya cuma di 3050. Tapi kalau misalnya kita ngelihat dari bigger picture-nya, ini ada potensi bikin uptrend candle, itu targetnya ke 3850. Walaupun kalau bigger picture-nya dia harus break dan maintain di atas 1280 atau 3000 lah. Level 3000 itu harus break dan maintain, itu targetnya ke 380 untuk indikanya. Jadi memang jangka panjangnya itu jangka pendeknya baru break di 2760, which is bagus, tapi jangka menengah dan panjangnya itu harus break di 3000, itu baru ada potensi ke 3850. Selanjutnya ada di LPPF ini overall sih masih uptrend gitu ya jangka panjangnya. Tapi kalau kita lihat dari pertengahan Maret itu bentuk down channel seperti ini. Jadi masih lower low, lower high, lower low, lower high. Nah penentuannya nanti di sekitar 56, 52, 57 ini ya. Jadi kita expect-nya ada potensi untuk break resistance down channel-nya. Jadi kalau break dan maintain di atas 5650 itu ada potensi untuk down channel ini menjadi invalid. Kalau misalnya ini menjadi invalid berarti down trend-nya udah selesai. Dan dia ada potensi untuk balik arah gitu, yang lanjutin tren besarnya. Karena tren besarnya LPF itu masih uptrend, jadi pendeknya itu ke 62, yang agak jauhnya itu kelas high-nya di 6550. Nah, terakhir yang jelek itu sebenarnya di Big Bank itu ada di BCA. Mungkin kalau ngelihat Mandiri, BRI, BNI itu masih lumayan bagus, dalam artian uptrend-nya masih intact dan dia kelihatannya ada potensi untuk balik lagi. Sementara BCA nih lagi penentuan nih sebenarnya nih. Karena apa? Karena kemarin support buat jangka pendeknya itu udah tembus di 76 dan sekarang tuh lagi di support EMA 200-nya. Jadi di sekitar 7.400-an. Nah ini kuat nggak kuat nih. Kalau misalnya BBCA nggak bisa balik lagi, kita ngelihatnya ada potensi bikin triple top. Jadi kalau misalnya BCA nggak bisa balik lagi di atas 76, ini ada potensi untuk koreksi lagi, itu targetnya di 6.900. Walaupun kalau misalnya kita lihatin, saya nggak pakai, ini saya cuma pakai yang dari Desember 2021. Kalau misalnya kita tarik dari Desember mungkin pertengahan ya, itu ada potensi double top juga, ntar bisa dicek sendiri. Jadi ini seenggaknya kalau misalnya untuk ngebatalin koreksinya BBCA harus break dan maintain di atas 7.600 supaya bisa ngebatalin koreksinya ke 6.900. Jadi kalau misalnya nggak bisa balik lagi ke atas 76, itu arahnya BBCA ke 6.900. Oke, itu dulu dari saya. Oke, thank you Wan. Sangat menarik untuk beberapa. Kebetulan ini ngelanjutin yang memang minggu kemarin kita ada bikin juga ya tentang sell away di bulan Mei. Iya, apakah itu masih valid apa enggak? Mitos apa enggak? Di sana kita ada bahas untuk IDX-nya juga. Kebetulan memang kan tutupnya di bawah MA 200 ya hari itu ya. Cuma Satrian bilang itu belum tentu akan terus ke bawah karena ini masih sangat potensi rebound dan ternyata memang benar rebound dan reboundnya lumayan sih beberapa hari ya. Mungkin ini kita akan coba menjawab dari beberapa pertanyaan daripada temen. Tunggu ya. Tadi ada yang resen udah nggak ada ya. Oke, kita mungkin jawab dari pertanyaan di chat aja. Ini ada yang nanya nih mengenai, oh ya aku mau nanya dulu tentang chartnya Adaro dulu deh Wan, sebelum kita pertanyaan teman-teman. Ini Adaro. Ya, ini mirip-mirip kayak PTBA ya, tapi ini juga up. Adaro itu levelnya di 3370 sampai 3460, jadi let's say di 34 lah. Jadi harus break dan maintain di 34, itu arahnya ke 3780 Adaro-nya. Overall sih masih oke ya.
call itu relatif masih oke sih ya. Semua call ya, Nah, rata-rata jadi ya? iya, rata-rata hampir semua call itu ya naik, tapi belum turun gimana ya? Harusnya kan kalau siklus gitu ada perputaran gitu ya, tapi perputarannya memang belum ke bawah kayaknya. Karena Tadi tapi lihat aja ya, ITMG itu malah breakout kemarin. Jadi Iya. Adaro yang belum breakout. Adaro breakoutnya Yang masih ketinggalan. 3370 ya? 3370, 3460 atau tengahnya 3400. Ya sih emang Adaro ini sangat-sangat menarik sih untuk dari segi ya, fundamentalnya juga bagus. Kemarin abis ex dividen juga kagak turun sama sekali, malah dia naik gitu loh. Oke, terus ini, nah kebetulan memang nih, oh ya tadi PTBA nih Wan, kebetulan ngomong call PTBA kemarin tuh kan akhirnya sampai 4.000-an. Apa akan terus naik atau udah mulai lelah nih? Katanya masih mau oke nih. PTBA kemarin di 60, 63 lah gitu. Jadi kayak ada masih tinggi Tunggu gitu deh, ya. tunggu deh Wan. Sorry, diulang deh soal tadi keputus. Oke. Ya ini PTBA, jadi PTBA ini mirip kayak ada waktu itu ada ini. Ada belum breakout, PTBA udah breakout, TMG juga. Nah, PTBA itu yang jadi level yang tadinya jadi resisten itu taruh di 38 lah. Jadi selama nanti koreksi tetap di level itu hanya ke 340. Untuk PTBA-nya. Jadi ini memang masih belum patah-patah gitu. Masih bagus ya? Iya. Oke. Masih higher lu, jadi uptrend intact. Iya sih. Kemudian ini tadi ada menanya kalau chart RRG di Bloomberg bagus pakai weekly apa monthly? Point trailing dibuat berapa periode? Apakah 12 cukup? Nah, biasa kalau RRG itu bagusnya gimana, Wan? Ya di Bloomberg ya. Iya. Saya juga nyari di TradingView nggak ada sih di sini ya. Nggak ada. Jadi sejauh ini pakainya baru dari Bloomberg. Kalau pakai weekly atau monthly ya mungkin ya saya lebih cocok pakai yang weekly ya, karena kalau misalnya daily terlalu cepat ya, jadi Pakai weekly? gerakannya itu terlalu terlalu lincah gitu chatting-chattingnya itu. Jadi lebih cocok pakai yang weekly dibanding monthly mungkin lebih ngelihat lebih picture-nya lagi ya. Bisa. Sedangkan yang trailingnya itu kan cuma menggambarkan yang beberapa waktu sebelumnya ya. Jadi biasanya sih saya pakainya ya 8 atau 5 lah. Tapi itu cocok-cocokan aja sih, bukan benar salah. XLE kok lagging, energi bukannya leading. XLE apaan ya? Tawan XLE. XLE nggak tahu XLE mana. Ya ini apaan ya Pak Dan Michael? XLE kok lagging? XL apaan sih? Nggak tahu deh. Nggak, XLE nggak tahu. Oke, kemudian mungkin perhitungan 3 bulan itu dari bulan apa sampai apa ya? Ini ada yang nanya Pak.